Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubaraka wa syahran unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Bita Bapak Bupati Kabupaten Majene, yang saya hormati Ibu Wakil Bupati, yang saya hormati para pimpinan Forkopimda yang hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati Pak Sekda, dan yang saya muliakan Gurunda, Imam Besar, dan seluruh pimpinan OPD, dan ada Pak Camat, dan seluruh, tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan saya kepada semua undangan yang hadir, yang tidak bisa mungkin saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi penghormatan saya tidak sebutkan satu persatu. Langsung saja, karena ini ya waktu mepet ini, saya terdengar dari masjid sebelah ini sudah salat tarawih, jadi langsung saja. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini ada pimpinan kita Bapak Bupati hadir bersama bersilaturahmi dengan masyarakat, dan alhamdulillah kita lihat bagaimana bantuan beliau terhadap masyarakat dan sumbangan beliau terhadap masjid. Mudah-mudahan itu menjadi berkah bagi kita semua, khususnya pada pribadi beliau. Langsung saja, karena ini momennya Ramadan, kaitannya dengan nuzul Quran. Oleh karena itu saya berangkat dari salah satu firman Allah yang menyebut tentang momen peringatan kita pada malam ini, di mana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi memang Allah sudah menyebutkan bahwa Al-Qur'an ini diturunkan dalam bulan Ramadan. Untuk apa? Hudan linnas, itu petunjuk bagi manusia. Kan menarik ini Al-Qur'an. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu menyebutkan petunjuk bagi umatnya, tapi ini Al-Quran linnas, semua manusia, mau itu agamanya Kristen, agamanya Hindu, Buddha, Yahudi, apalagi Islam, maka Al-Quran bisa dijadikan petunjuk. Hudan linnas. Kemudian wabayyinatin minal huda. Dan Al-Quran sendiri ini memberikan penjelasan tentang apa itu petunjuk. Maka di dalam Al-Quran itu banyak dijelaskan tentang petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di dalam Al-Quran banyak petunjuk hukum yang menjelaskan tentang mana yang haram, mana yang halal. Jadi lengkap Al-Quran ini. Oleh karena itu pada kesempatan sangat mulia ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan berkenaan dengan nuzul Quran atau berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran ini itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Pada Quran sudah Ad-Dukhan ayat 3, di mana Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Maka Al-Quran diturunkan ini pada malam yang sangat berberkah. Penjelasan tentang malam yang sangat berberkah ini dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri. Kalau di dalam ilmu tafsir ada beberapa tingkatan kualitas tafsir. Kualitas tafsir yang paling tertinggi adalah Al-Quran bil Quran, yaitu ketika ada penjelasan Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri. Maka di dalam ayat lain dijelaskan yang kita semua sudah hafal, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ternyata Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Ternyata Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Ternyata
Lailatul Qadar ini adalah malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu luar biasa, padahal satu malam. Oleh karena itu, karena ini momen Ramadan, ada suatu malam di dalamnya, malam yang sangat mulia diturunkan Al-Quran, maka marilah kita untuk mempersiapkan diri. Kalau Rasulullah menunjukkan kepada kita bagaimana cara menyambut malam Lailatul Qadar itu dengan iktikaf. Ya, ini iktikaf ini sebenarnya salah satu ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah selama hidupnya. Tapi ini masih belum sangat populer. Tapi kalau ini dipopulerkan, ini sangat luar biasa. Karena Rasulullah saja sendiri, seorang Rasul, seorang Nabi, dijamin ternyata dia masih sangat 10 akhir Ramadan itu tinggalnya di masjid untuk malam Lailatul Qadar. Itu luar biasa. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa dihafal. Jadi Al-Quran ini dengan 30 juz itu bisa dihafal oleh seorang muslim. Dan tidak ada satupun kitab suci di muka bumi ini itu mampu dihafal secara keseluruhan oleh penganutnya kecuali Al-Quran. Dan yang menarik, yang menghafal ini bukan umur-umur kita saja, umur dewasa. Anak-anak 12 tahun itu sudah menghafal Al-Quran. Bahkan halamannya dia hafal. Posisinya dari mana? Lembaran sebelah kiri, sebelah kanan, baris atas, dari bawah dan dari atas. Itu luar biasa itu. Kalau secara akal itu kita tidak mungkin. Masa ada orang bisa hafal 30 juz? Kita saja ini juz 30 setengah mati. Atau terlalu banyak itu juz 30. Itu surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, biasa tidak bisa habis. Itu luar biasa, satu surah saja. Tapi anak kita ini sekarang itu banyak tahfiz, rumah-rumah tahfiz di Majene ini, alhamdulillah. Ya, ternyata indikasi dari itu Allah sudah memberikan petunjuk mengatakan begini, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Bahwa ternyata Allah sudah menjamin memelihara Al-Quran di hati para orang mukmin. Saya tidak pernah mendengar sampai hari ini bahwa ada kitab lain dijamin oleh Allah, dijaga langsung oleh Allah kitab sucinya. Karena di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwa kami menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Maka salah satu Allah menjaga jam'ahu. Jadi dia memasukkan Al-Quran ke dalam hati para mukmin ini. Dan dia salah satu cara menjaganya adalah kemampuan menghafal. Kemampuan menghafal. Jadi kita sangat bersyukur ini memiliki kitab suci yang sangat luar biasa. Kemudian berikutnya, Al-Quran sebagai mukjizat. Ini Al-Quran sebagai mukjizat ini cuma satu aspek saja, cuma aspek bahasa saja. Kita lihat Al-Quran. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 23 Allah menjelaskan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini pada zaman Al-Quran turun, orang yang memegang status sosial tertinggi sebagai puncak intelektual pada saat itu adalah orang yang mampu membuat syair atau kemampuan berbahasa dalam bentuk syair. Jadi orang pada saat itu adalah orang yang paling tertinggi dan dihormati adalah orang yang bisa membuat syair. Maka turunlah Al-Quran pada saat itu. Ya. Setelah turun Al-Quran, lalu kemudian mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu. Mereka mengatakan bahwa itu adalah karangan Muhammad. Nah, menariknya, Muhammad itu dikatakan ummi, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Nah, inilah salah satu bukti bahwa Muhammad tidak tahu menulis, tidak tahu mengutip. Maka apa yang diucapkan itu murni dari Allah sebagai wahyu. Tetapi ternyata bahasanya itu sangat tinggi. Bahasa Al-Quran itu, sastra itu sangat tinggi. Mereka yang ahli sastra tidak mampu menandingi. Makanya dikatakan tadi, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad, coba datangkan surah seperti yang dikatakan Nabi Muhammad. Datangkan.
Ternyata tidak ada yang mampu. Muncullah selalu cerita dalam kitab-kitab tafsir. Kan biasanya Al-Quran itu katakanlah, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini surat semuanya lam akhirnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Semuanya lam akhirnya, tetapi ayat ini mengandung ajaran yang sangat luar biasa, mengandung syariat. Lalu mereka mencoba untuk menantang surat ini. Para kafir Quraisy pada saat itu, ahli sastra, membuat juga ayat seperti itu. Akhirnya lam juga. Tapi dia mengatakan begini, al-fil, gajah. Mahual fil, apa itu gajah? Al-fil lahu khurtumun tawil, bahwa gajah itu punya belalai yang sangat panjang. Itu surat tidak mengandung ajaran, tidak memberikan petunjuk, hanya menjelaskan apa itu gajah. Tidak mampu dia tandingi. Tidak mampu. Inilah mukjizat dari aspek bahasa saja. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan juga tentang fenomena sosial di kalangan umat Islam. Maka Al-Quran ini tadi seperti yang dikatakan bahwa tujuan utamanya adalah hudan, petunjuk ya kepada kita. Tetapi di kalangan umat Islam ini kita lihat, saya pernah mencoba melakukan penelitian sederhana hubungannya dengan kaligrafi, karena ada kecenderungan kita ini umat Islam lebih cenderung melihat Al-Quran itu sebagai dari aspek seni rupa daripada petunjuk. Ya. Ini penelitian, hasil penelitian sederhana. Apa benar atau tidak nanti kita lihat kesimpulannya. Saya mencoba pada saat mendatangi seorang teman tidak jauh, bukan orang jauh dari saya. Saya sampai di rumahnya melihat kaligrafi yang terpampang di dinding. Kaligrafi itu cukup besar dan indah. Saya coba bertanya, bahwa ini kaligrafi ini kapan mulai dipampang ini? Dia bilang 3 tahun yang lalu. Berapa harganya? Harganya itu kurang lebih 10 juta. Langsung dari Jepara. Bilang luar biasa. Saya coba bertanya, ini kan karakter kaligrafi itu bertumpuk seperti ini. Iya. Saya tanya, apa bacanya ini di atas? Dia lihat saya sambil senyum. Wah, itu juga Ustaz. Saya juga tidak tahu ini. Padahal sudah 3 tahun terpampang ini. Padahal dia tadi sangat bangga sekali nih. Oh, ini saya langsung Jepara, saya beli ini dari distributor ini. Dia bangga betul. Dan itu tidak salah. Bangga terhadap Al-Quran itu benar, bagus. Pertanyaan berikutnya, apa artinya itu? Ketawa lagi. Semakin gelisah saya lihat, bingung. Lebih tidak tahu, ini tidak tahu artinya. Apakah yang terkandung di dalam sudah diamalkan? Tambah senyum sama saya. Inilah kesimpulan saya, bahwa ada kecenderungan lebih melihat Al-Quran dari aspek seni rupa daripada sebuah petunjuk. Padahal Al-Quran mengatakan diturunkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian ini banyak sekali tapi ini singkat saja. Al-Quran sebagai syafaat. Al-Quran sebagai syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengatakan ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafihan li ashabi. Maka bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu datang di kemudian hari nanti dari kiamat sebagai syafaat bagi kita. Man qara'a harfan minal Qur'ani, siapa yang membaca satu huruf dari Quran, walahu hasanah, baginya satu pahala. Wala aqulu alif lam, saya tidak mengatakan alif lam itu harfun satu huruf, tetapi alif lam mim itu 3 huruf, berarti 3 pahala, dilipat gandakan jadi 10, kemudian sampai 700 kali. Itu luar biasa. Jadi bacalah Al-Quran, karena itu akan menjadi syafaat. Kemudian terakhir yang saya ingin sampaikan, ini ada Al-Quran juga sebagai syifa, tapi ini kalau yang dibahas menjadi panjang.
Langsung saja. Saya mengambil satu surah dalam Al-Quran. Ini mencoba untuk melihat satu surah ini, yaitu surah Al-Fatihah. Dan cara turunnya Al-Fatihah ini tidak seperti ayat lain-lain. Karena di dalam ulumul Quran, itu ayat turun, ada dua sebab yang paling utama menonjol. Pertama, ketika Rasulullah ditanya tentang sesuatu, maka ayat turun untuk menjawab. Atau ada sebuah peristiwa, lalu kemudian ayat turun menjelaskan. Dan Al-Fatihah ini, itu tidak ada asbabun nuzulnya. Langsung turun begitu saja. Di mana suatu saat Ibnu Mas'ud bersama dengan Rasulullah, dan di situ ada Jibril. Tiba-tiba ada suara dari langit, bunyi keras. Lalu kemudian Jibril melihat ke atas, dan ternyata Jibril mengatakan, pintu langit terbuka. Setelah pintu langit terbuka, turunlah satu malaikat langsung ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Absyir binuraini. Selamat ya Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya. Apa dua cahaya itu? Kada uti tahuma, karena kamu telah diberikan oleh dua cahaya itu, lam yu'tahuma nabiyyun qabla. Dua cahaya itu tidak pernah diberikan nabi sebelumnya. Apa itu? Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah, yaitu surah Fatihah dan surah akhir Baqarah, dua ayat, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi. Nah, dengan surah Al-Fatihah. Kenapa ini Fatihah begitu mulia? Ternyata di dalam hadits kursi dijelaskan begini. Hadits kursi ini hampir Al-Quran, cuma Rasulullah bahasakan. Beliau mengatakan, qasamtus salata nisfaini baini wa baina abdi nisfaini. Saya membagi salat ini dua bagian. Ya. Jadi Allah membagi Fatihah ini dua bagian. Jadi ini surah Fatihah. Sebenarnya judulnya ini adalah sakralitas surah Al-Fatihah. Jadi Allah ini ketika kita salat, ya, membaca Fatihah, Allah tidak mau diganggu oleh siapapun. Dia hanya bisa diganggu, ditemani dua orang, yaitu seorang hamba dan seorang Allah. Bukan seorang Allah. Jadi Allah dan seorang hamba. Jadi dia tidak mau diganggu. Lalu kemudian hadis ini dilanjutkan. Fa idza qala al-'abdu, apabila kita ini membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hamidani abdi. Jadi setiap kali ini kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab. Maka ini adalah surah yang dipersiapkan sebagai surah yang komunikasi langsung kepada Allah. Disinilah surah kita bermanja-manja kepada Allah. Setiap kita baca alhamdulillah, maka Allah mengatakan hamidani abdi, Allah telah memujiku. Kemudian kita mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah kembali menjawab wa asna alayya abdi, Allah hambaku memuji saya, menyanjung saya. Lalu kemudian kita membaca lagi maliki yaumiddin, Allah menjawab lagi majjadani abdi, Allah hambaku mengagungkan aku. Jadi Fatihah setiap kita baca inilah surat ketika kita mau berdialog langsung kepada Allah, bermanja-manja dengan Allah, maka bacalah Al-Fatihah. Kemudian kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya menyembah kepadamu dan hanya Engkau saya tempat berlindung. Maka Allah menjawab, hada baini wa baini abdi. Ya, hada baini wa baina abdi wa li abdi mas'alah. Bahwa ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang diminta saya berikan. Di situ sesungguhnya. Itulah kenapa para ulama selalu mengatakan begini. Kalau di dalam salat kita tidak bisa khusyuk pada saat takbir atau apapun, jangan coba-coba tidak khusyuk pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena apa yang kamu ingat pada saat itu, maka itulah yang kamu sembah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah kembali menjawab, hadza li abdi wa li abdi mas'alah. Ini untuk hambaku dan apa yang dia minta. Berarti di dalam Al-Fatihah ini cuma dua, Allah dengan kita. Inilah kemuliaan Al-Fatihah. Kemudian nama Al-Fatihah itu ada 9. Ada 9 menunjukkan kemuliaannya. Salah satunya adalah
Ummul Quran. Bukan lain kalau Ummul Kitab. Ummul Kitab itu ketika kita buka, maka yang pertama nampak Al-Fatihah. Tapi Ummul Quran adalah 30 juz terkandung dalam Al-Fatihah. Terkandung dalam Al-Fatihah ada 3 unsur. Nah ini sekaligus terakhir ini. Ini ya panjang ini, tapi kalau tidak tuntas ini menjadi tidak enak juga kalau sepotong-sepotong. Ya, harus semuanya terbahas. Yang terakhir ini, bahwa ternyata Al-Fatihah ini mengandung 30 juz. Saya ingat waktu saya masuk dalam seleksi pengkaderan ulama Makassar di Masjid Raya, yang uji saya adalah almarhum Andre Gurutta Sanusi Baco. Dia tanya saya, kamu tahu apa yang terkandung dalam Al-Fatihah? Saya tidak tahu betul pada saat itu. Dia jelaskan bahwa di dalam Al-Fatihah terkandung 3 pilar agama kita. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah sosial. Di mana akidah dalam Al-Fatihah? Yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat itu sesuai dengan jawaban Allah, semuanya untuk dirinya. Itu akidah hanya untuk Allah. Yang patut dipuji hanya Allah. Yang bisa Rahman dan Rahim hanya Allah. Yang pemilik hari pembalasan hanya Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah syariat. Di situ proses penyembahan kita, yaitu rukun Islam. Kita salat, kita menyembah, kita minta pertolongan. Di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu tentang sosial, kita meminta kepada Allah tentang jalan yang lurus yang kita gunakan untuk hidup di dunia ini, yaitu adalah siratal mustaqim. Para ulama mufassir menafsirkan itu adalah Al-Quran. An'amta 'alaihim, orang yang kamu berikan nikmat, termasuk para rasul, para anbiya, para as-siddiqin wal muqarrabin, para orang saleh. Itulah orang-orang yang diberikan jalan yang menjadi contoh bagi kita nanti. Nah inilah kandungan Al-Fatihah. Oleh karena itu, baca Fatihah jangan terburu-buru. Berikan kesempatan Allah untuk menjawab perkataan kita. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita semua. Dan sekali lagi saya tertarik tadi nasihat Pak Bupati, singkat tapi sangat luar biasa. Jangan pernah jauh dari Al-Quran, karena insya Allah ketika generasi kita ini generasi Al-Quran, ada yang dibacakan tadi anak kita sangat luar biasa, penerus dari Ustaz Nuhun Jamal, itu anak beliau itu dari Kari terbaik provinsi tahun sebelumnya, itu luar biasa. Dia membaca begini, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, bahwa inilah Al-Quran jalan yang paling terbaik, yang paling lurus. Maka gembirakanlah bagi orang yang melakukan amal saleh. Jadi insya Allah Majene ini selalu diberikan karunia hidayah, khususnya pada para pemimpin kita. Kita doakan diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan dekat kepada Allah dalam memimpin Majene ini, dan kita adalah bahagian dari Majene ini, tetap mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.